Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita memulai ibadah kita. Mari sebelum kita memulai, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan yang tidak henti-hentinya kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan Yesus, sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Bila kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita buka hati kita untuk Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku
sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indahkah Tuhan menerang perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Kembali lagi kita bersama-sama di tempat ini Bapak Ibu. Di ibadah tengah minggu ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, di sore yang indah ini Bapak, Engkau satukan kami Tuhan Yesus di tempat ini. Kami bisa hadir lagi Bapak tempat ini semua bukan karena kuat gagahnya kami. Ini semua karena Engkau yang selalu menjaga kami, melindungi kami ya Bapak. Tuhan, di sore malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang untuk merayakan ibadah tengah minggu kami Tuhan Yesus. Apapun kami, siapapun kami yang ambil bagian di sore malam hari ini, berkati kami semuanya dalam pelayanan kami Bapak. Tuhan, begitu hamba doa buat tempat ini Tuhan Yesus. Dari lantai pertama, kedua, ketiga ya Bapak, berkati tempat ini Bapak. Kami tolak segala roh-roh yang terberasal Engkau. Kami tolak segala roh yang mengganggu ibadah kami sore malam hari ini. Kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, begitu yang berdoa buat saudara kami Bapak di sore malam hari ini yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami Bapak, dimanapun mereka Bapak, apapun halangan mereka Tuhan Yesus, Tuhan yang tahu, berkati mereka Bapak supaya mereka bisa hadir lagi di minggu-minggu yang akan datangnya Bapak. Tuhan, begitu hamba doa buat Pak Andi Bu Enda sebagai gembala kami yang memberikan tempat ini Tuhan Yesus. Berkati Pak Andi Bu Enda, berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya, satukan hati kami terus bersatu bersama memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anaknya, berkati juga keluarga besarnya Bapak. Tuhan, berdoa Pak Andi Bu Enda terus bisa mengayomi kami semua jemaat JKS HBC yang disarang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan bicara doa buat saudara kami Tuhan Yesus. Semua kami jemaat JKS HBC Tuhan Yesus pada saat ini Bapak. Yang sakit jamah sembuhkan dari penyakitnya, yang terikat lepaskan dari katanya, yang terbelenggu bebaskan ya Bapak. Yang kesusahan beri penghiburan Tuhan Yesus, yang kekurangan beri kecukupan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Inilah hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu, jamah hamba-Mu, berkati hamba-Mu, supaya kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, itu semuanya berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hamba tidak ada apa-apanya, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib pun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Semua jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Di sini saya mau mengajak Bapak Ibu sama-sama kita belajar firman Tuhan yang saya ambil dari firman Markus ya Bapak Ibu ya, Mazmur 50 ayat 23. Di situ saya bikin perikopnya Bapak Ibu, dampak dari kejujuran. Nah, jadi saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, bahkan semua kita jemaat JKS HBC, saya mau mengajak kita harus jujur. Ya Bapak Ibu ya, dampak kejujuran di situ bisa kita lihat dari Mazmur 50 ayat 23. Bapak Ibu ya, di situ perikopnya saya bikin juga dapat keselamatan. Ya Bapak Ibu ya, di situ sama-sama kita baca Bapak Ibu ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Aku di situ huruf besar ya Bapak Ibu ya, berarti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya Bapak Ibu ya, amin Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan di ayat tadi Bapak Ibu ya, siapa yang jujur, katakan Bapak Ibu ya, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Makanya saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama jujur Bapak Ibu ya. Kita mau jujur, kita mau hidup kudus Bapak Ibu ya. Kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama belajar di sini untuk firman Tuhan. Makanya dikatakan di situ, siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa mempersembahkan syukur, katanya Bapak Ibu ya, mempersembahkan syukur. Mari kita sama-sama kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan, dan dikatakan juga di situ siapa yang jujur jalannya. Makanya harus jujur Bapak Ibu ya, kalau kita mau hidup kudus, kita harus jujur dari segala sesuatunya. Apapun itu kita harus jujur, kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh curang, bahkan kita nggak boleh mengomongin tetangga, baik saudara kita, keluarga kita, Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Mau kan Bapak Ibu ya, kalau saya mau mengajak kita harus jujur Bapak Ibu, soalnya dampaknya banyak Bapak Ibu. Dampaknya di situ tadi pertama saya bikin dapat keselamatan. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita hidup jujur. Dan yang keduanya dapat penghormatan bergaul erat dengan Tuhan. Di situ saya ambil dari Amsal 3 ayat 32 Bapak Ibu ya. Dapat penghormatan Bapak Ibu ya, bergaul erat dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan berarti kita harus rajin Bapak Ibu ya, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca firman, kita harus rajin melakukan firman Bapak Ibu ya. Dan yang namanya kita harus bergaul itu ibarat kita dengan anak atau dengan tetangga sebelah, baik itu dengan keluarga ya Bapak Ibu ya. Kita harus bergaul erat katanya di situ. Nah, jadi di situ dikatakan di Amsal 3 ayat 32, saya bacakan saja Bapak Ibu ya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Saya ulangin Bapak Ibu. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur ia bergaul erat. Amin Bapak Ibu. Firman-Nya dikatakan di situ tadi ya Bapak Ibu ya. Karena saya ulangin lagi Bapak Ibu ya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Makanya hidup kita jangan sesat Bapak Ibu ya. Gimana sih namanya orang hidup sesat itu Bu? Itu yang selalu berbuat dosa. Ya Ibu ya, Bapak Ibu ya, selalu berbuat dosa, rajin berbuat dosa, selalu bohong, selalu ngomongin orang, selalu menghina orang, dan selalu tidak mau mengampunin sesama manusia, tidak mau mengampunin keluarga, bahkan saudaranya sendiri. Nah, itu orang yang hidupnya sesat, ya. Jadi supaya kita hidup jujur, Bapak Ibu, seperti firman dikatakan tadi di situ, ya Bapak Ibu ya, di ayat 33, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur, ia bergaul erat, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita kalau memang benar-benar hidup kita jujur, nah, dikatakan sesuai dengan firman Tuhan tadi, berarti kita bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita mau erat dengan Tuhan, kita harus jujur, Bapak Ibu ya. Kalau orang yang nggak mau jujur, yang orang hidupnya sesat, itu nggak bakalan mau Tuhan bergaul sama kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya marilah kita sama-sama kita ubah hidup kita, mari kita hidup dengan jujur Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga di situ saya bikin perikopnya yang ketiga. Kalau memang kita hidupnya jujur Bapak Ibu, kalau memang kita hidup mau kudus, di situ saya bikin kita selalu dapat pertolongan dari Allah. Amin Bapak Ibu. Selalu dapat pertolongan dari Allah. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin gak kita minta juga pasti Tuhan kan tahu. Pasti kita ditolong kalau memang kita hidupnya jujur. Ya, kita pasti pokoknya
bukan saat ini aja kita butuh pertolongan Tuhan, tapi Tuhan udah nolong duluan. Ya Bapak Ibu ya, kalau memang benar-benar kita ini hidup jujur. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ dikatakan tadi kita selalu dapat pertolongan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, di situ saya ambil dari firman-Nya yaitu Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat 7. Dikatakan di situ, saya bacakan saja buat Bapak Ibu ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Saya ulangin Bapak Ibu ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ia di situ adalah huruf besar. Kalau huruf besar berarti Tuhan Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu ya, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Makanya kita hidup itu jangan ada celah. Ya Ibu ya, ya Bapak Ibu ya, jangan ada sesat. Kalau memang hidup kita ada celah, di situ dikatakan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, katanya kan Bapak Ibu ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ya kurang apa coba Tuhan kita Bapak Ibu ya? Menyediakan pertolongan katanya di situ. Pasti kita ini semua manusia yang hidup butuh pertolongan. Ya Bapak Ibu ya. Jangankan kepada Tuhan, kepada keluarga sendiri juga kita butuh pertolongan. Banyak pertolongan yang kita butuhkan. Contohnya kalau sama Tuhan butuh pertolongannya apa ya Bapak Ibu? Kan semuanya ya. Tidak waktu kita saat sakit aja tidak. Kita saat waktu sehat gini aja kita juga butuh pertolongan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Pasti kan itu. Contohnya kita mau melangkah nih, kita kan harus butuh pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kita bisa tiba tempat tujuan yang mau kita tuju dengan selamat. Amin Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi siapapun yang membutuhkan. Ya Bapak Ibu ya. Di situ di ayat berikutnya saya bikin yang keempat. Doa orang jujur dikenanya. Doa orang jujur katanya Bapak ya. Kalau memang kita benar-benar jujur, benar-benar hidup kudus, doa kita itu pasti dikenan Tuhan. Di situ saya ambil dari Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8 dikatakan di situ, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenanya. Amin Bapak Ibu. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, korban orang fasik kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenanya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita memang benar-benar jujur, kita memang benar-benar hidup kudus, doa itu pasti diterima sama Tuhan, pasti dijawab sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi saya sungguh-sungguh di sore malam hari ini ya Bapak Ibu ya, mau mengajak Bapak Ibu harus hidup jujur dengan sesuai dengan perikopnya di situ kejujuran. Nah, kejujuran, hidup kudus, sungguh banyak dampaknya buat kita Bapak Ibu kalau kita hidupnya jujur. Banyak dampaknya Bapak Ibu. Saya ambil di situ kan ada 5 tadi dampak dari hidup kejujuran itu adalah yang pertama Bapak Ibu ya, yang pertama dapat keselamatan. Yang kedua dapat penghormatan bergaul erat dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga di situ dikatakan kita selalu dapat pertolongan dari Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi yang keempat dikatakan di situ doa orang jujur dikenanya. Doa orang jujur dikenanya. Nah, dikenanya di situ contoh pasti dijawab Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, doa orang jujur katanya. Kalau memang kita nggak jujur, kita nggak hidup kudus Bapak Ibu, gimana juga doa kita belum tentu dijawab sama Tuhan. Ya.
mau pagi, siang, sore, malam kita doa terus, tapi kalau kita nggak mau hidup jujur, ya mungkin doa kita itu mentok sampai plafon rumah aja, nggak nyampe sama Tuhan, enggak. Adapun yang nyampe itu nggak semuanya Bapak Ibu. Itu juga belum tentu Tuhan langsung jawab. Bapak Ibu ya, mungkin Tuhan kan harus di cross check dulu doa kita. Kamu minta, sedangkan kamu hidup kamu aja belum benar, hidup kamu aja belum jujur. Kamu nggak mau jujur sama saya, kamu nggak mau jujur sama anak-anakmu, kamu nggak mau jujur sama istrimu, kamu nggak mau jujur sama saudara-saudaramu, kamu nggak mau jujur sama tetanggamu. Tuhan pasti tahu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk ayat yang terakhir Bapak Ibu yang kelima, di situ dikatakan selalu diberkati dan menjadi berkat. Ya, dampak orang yang jujur itu yang kelima, selalu diberkati dan menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Hidupnya selalu diberkati. Ya, selalu diberkati dan bisa menjadi berkat buat semua keluarga, buat semua saudara-saudara kita, buat semua tetangga. Ya Bapak Ibu ya. Kalau memang kita mau, yuk mari kita sama-sama kita ubah hidup kita. Ya Bapak Ibu ya, kita harus jujur dari segala sesuatunya, kita harus jujur. Di situ dikatakan tadi yang kelimanya, orang yang jujur selalu diberkati dan menjadi berkat. Selalu diberkati dan bisa menjadi berkat. Ya Bapak Ibu ya, kurang enak apa coba kalau hidup kita diberkati, dan kita juga harus bisa memberkati orang. Ya Bapak Ibu ya, orang juga butuh. Semuanya pasti butuh diberkati. Ya bukan kita aja. Ya Bapak Ibu, gimana caranya supaya kita itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi saluran berkat buat orang? Ya itu tadi, kita harus, hidupnya harus kudus. Kita harus jujur. Ya Bapak Ibu ya, di situ di yang kelima tadi saya ambil dari Amsal 2 ayat 21 Bapak Ibu ya. Amsal 2 ayat 21 dikatakan di situ, Amsal 2 ayat 21 dikatakan, karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Saya ulangin Bapak Ibu ya. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Ya, amin Bapak Ibu ya. Karena orang yang jujur, dari tadi juga saya bilang dari pertama firman-Nya juga mulai dari Mazmur tadi, dari Mazmur 50 tadi dikatakan juga di situ harus jujur. Ya Bapak Ibu ya, jujurlah. Karena orang yang jujurlah akan mendiamin tanah, kata Bapak Ibu. Gimana kalau kita ini enggak jujur Bapak Ibu? Gimana kalau kita ini enggak hidupnya kudus Bapak Ibu? Di situ juga saya ambil dari Amsal 11. Amsal 11 Bapak Ibu. Amsal 11 ayat 11 dikatakan di situ, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amin Bapak Ibu ya. Bagus banget ini firman-Nya. Berkat orang jujur katanya Bapak Ibu. Kalau memang kita hidup jujur, kita diberkati dan kita juga bisa memberkati. Nah, di situ dikatakan ayat 11 ini, Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur katanya Bapak Ibu. Siapa yang nggak mau kayak gini Bapak Ibu? Berkat orang jujur memperkembangkan kota katanya. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya, mulut orang fasik. Ya, mulut yang bisa cuma ngomong doang, omdo. Ya, Bapak Ibu ya, bisa ngomongin orang, tidak mau hidup jujur, selalu sirik, selalu dengki, selalu sirik. Kalau tetangga bisa beli apa-apa itu sirik dia. Itu orang fasik kayak gitu tuh, mulutnya jelek, selalu ngomongin orang. Tapi dikatakan di situ di ayat terakhir tadi, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Berkat orang jujur loh Bu ya. Jadi saya mau ngajak buat Bapak Ibu ya, marilah kita hidup jujur, hidup kudus. Kita membaca firman,
kita melakukan firman, kita mau berdoa, mau meminta sama Tuhan, ya. Amin Bapak Ibu. Bahkan di situ juga saya bikin ya Bapak Ibu ya, kejujuran ya Bapak Ibu ya, saya ulangin, kejujuran identitas kita sebagai anak Tuhan Yesus. Kejujuran ya Bapak Ibu ya, saya ulangi, kejujuran identitas kita sebagai anak Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kejujuran, identitas. Tahu Bapak Ibu ya identitas ya. Kalau memang kita manusia yang mau hidup jujur Bapak Ibu, pasti kita dihormatin orang. Orang paling takut, paling salut ngeliat orang yang jujur. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, saya sedikit bikin kesaksian Bapak Ibu, buat Bapak Ibu ya. Saya kemarin itu waktu mau berangkat ke Bogor ya Bapak Ibu ya, sebagai panitia di mobil, di bis itu ya, menemukan uang. Menemukan uang itu kalau nggak saya jujur ya mungkin langsung saya ambil, saya kantongin, saya buat jajan. Tapi lantaran saya jujur dan saya melihat ini uangnya anak ini, saya bilang sama dia, ini uang kamu bukan? Iya Pak, ambil kata saya. Jangan kamu buang-buang. Maaf Pak, saya nggak tahu kalau uang saya jatuh. Sedangkan uang dia itu cuma itu-itunya. Kalau itu sempat saya ambil mungkin dia kan kelabakan, nggak bisa jajan, nggak bisa beli apa-apa Bapak Ibu. Contohnya orang yang jujur, saya bukan muji diri, bukan. Cuman saya mau ngajak Bapak Ibu ya, marilah kita hidup jujur. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, ada yang dapat meredam. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat ada yang dapat ada yang dapat ada yang Puji nama Tuhan, saya menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di sore yang indah ini, kami bisa di tempat ini tidak kekurangan apapun ya Tuhan Yesus. Ini bukan kuat dan gagah kami karena Engkau telah menuntun kami, menggendong kami, biar kami tiba di tempat ini tidak kekurangan apapun ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat para pekerja, guru-guru sekolah malam minggu, semua yang manggil bagian ini, Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Begitu juga gereja kami, gereja SHBC yang ada di Serang ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang datang ke gereja kami untuk memujiakan nama-Mu ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga kami doa buat Pak Andi sembayang ya Tuhan Yesus, serta Ibu Enda dan anak Lukas Lepan, dan juga Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Berkati usaha pelayanannya juga Tuhan, berkati kesehatannya ya Tuhan Yesus. Begitu juga berikanlah Pak Andi hikmat marifat dari sorga, biar Pak Andi terus mengayomi gereja SHBC yang ada di Serang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat bangsa negara kami ya Tuhan Yesus, biar bangsa negara kami aman sejahtera ya Tuhan Yesus, menjadi negara yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden serta wakilnya ya Tuhan Yesus, para menteri, gubernur serta jajarannya juga Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kami doa buat Denis hari ini dalam keadaan pemulihan ya Tuhan Yesus. Biar Denis diberi kesehatan, panjang umur ya Tuhan Yesus. Biar Denis cepat melayani Engkau kembali ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Wahyu serta Ibu Wahyu ya Tuhan Yesus. Biar Ibu Wahyu diberi kekuatan dari sorga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya mau ngajak Bapak Ibu supaya sama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, angkatlah kedua belah tanganmu. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya, menjemput engkau dan saya masuk ke saleh-salehnya. Semua kita yang diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.